Kembali lagi bersama Seruduk Ibnu. Sudah lama banget gua nggak ngevlog, dan sekarang ini gua pengen ngevlog sesuatu yang mungkin biasa, tapi mudah-mudahan tampilannya luar biasa. Gua pengen nge-review makanan-makanan yang biasa dikonsumsi di kantoran. Untuk karyawan-karyawan biasanya kalau makan siang, mereka akan memilih menu-menu yang simple, sederhana, yang mudah disajikan, kemudian mudah juga dikonsumsi. Maksudnya itu nggak ribet-ribet. Meskipun sekali waktu kadang-kadang karyawan itu juga suka dengan makanan-makanan atau masakan-masakan yang mungkin membutuhkan waktu yang lama dalam menghidangkannya atau mengkonsumsinya. Sebelum gue lanjutin kulineran, gue pengen kasih tahu sama lo semua angka-angka perkiraan gue ketemu beberapa data, dan menurut gue ini ada korelasinya kenapa dagang makanan itu laris. Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan yang dirilis tahun 2020, disebutkan bahwa jumlah pekerja di Jakarta pada tahun 2019 adalah 4.836.977 orang. Sedangkan jumlah tempat makan menengah dan atas pada tahun 2018 itu sekitar 3.958. Menurut situs investor.id, tahun 2013 jumlah pengunjung restoran di Jakarta mencapai angka 380 juta kali orang datang ke restoran. Luar biasa. Dan biaya yang dikeluarkan itu mencapai 17,1 triliun. Angka yang luar biasa dan sangat fantastik tentunya. Tapi tunggu dulu, coba kita bandingkan dengan jumlah pekerja. Kalau angka tempat makan menengah atas 3.958 dikalikan 10 dengan asumsi tempat makan kecil atau kaki 5 10 kali lipat dari jumlah tempat makan menengah atas, maka akan menjadi 39.580 tempat makan di Jakarta. Kalau jumlah pekerja di Jakarta 4.836.977 orang dibagi ke 39.580 tempat makan, maka rata-rata tempat makan akan melayani sekitar 122 orang sehari. Sekarang gue pengen perlihatin sama lu beberapa menu yang biasa dipesan oleh karyawan pada saat mereka jam makan siang atau jam istirahat. Ini dia. Nah, di antara menu-menu yang biasa dipesan, ini salah satu menu yang boleh gue bilang sih wajib. Pertama, harganya murah. Yang kedua, seratnya banyak. Yang ketiga, menu ini banyak dan tersedia di beberapa tempat dan tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya, apalagi misalnya karyawan-karyawan yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena menu ini cukup sederhana, bisa dikonsumsi dengan cepat dan ramah selera untuk kita orang-orang Indonesia. Pecel, gado-gado. Nama pecel biasa digunakan di beberapa tempat di Indonesia, tapi juga sering digunakan kata gado-gado. Itu salah satu kuliner yang biasa dikonsumsi oleh karyawan yang ada di Jakarta. Sekarang kita pengen lihat kuliner lainnya yang juga sering dikonsumsi oleh karyawan yang ada di Jakarta. Makanan ini adalah makanan Timur Tengah, sekarang sedang hangat-hangatnya atau digemari oleh orang-orang kantoran. Ini nasi mandi, salah satu nasi andalan atau menu di tempat ini yang menggunakan ayamnya dipanggang sedemikian rupa dan besar banget. Bismillah. Selain makanan-makanan yang sudah gue sampaikan sama lo semua, kita juga perlu lihat satu makanan yang sebetulnya sangat rutin ada di berbagai tempat, di rumah maupun di kantor. Makanan ini sederhana, mudah didapat, sekaligus juga mudah dibuatnya. Mie. Mie sebetulnya sudah banyak variannya, dan di berbagai daerah itu punya menu-menu mie yang berbeda-beda. Mie-nya ini cukup enak, ada kacangnya, ada dagingnya, kemudian ada bawang goreng dan
bawang mentah. Sebetulnya ini acar. Kita cobain ya. Enak banget, dagingnya empuk. Keberadaan kacangnya itu bisa menambah selera makan, apalagi dengan dagingnya. Wah, komplit banget, pas banget untuk makanan orang-orang di kantor. Sekarang ini gue pengen review rendang ayam. Tadi prosesnya memang sengaja gue nggak rekam dari awal sampai seperti sekarang ini. Jadi gue cuma pengen perlihatin sama lo, ini sudah jadi. Nah, beginilah bentuk dan rupanya pada saat rendangnya sudah jadi. Sekarang kita mau cobain bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi udah berasa seperti rendang. Dan gua nggak salah masaknya tadi itu. Artinya masakan gue cukup berhasil. Top banget. Jadi bolehlah kalau gua bikin rendang lain waktu seperti ini, karena rasanya keren, enak banget. Ada begitu banyak jumlah pekerja yang ada di Jakarta. Pekerja-pekerja yang membutuhkan makanan itu tidak sedikit jumlahnya. Kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan, tempat-tempat makan yang tersedia di lokasi atau dekat dengan pusat pekerjaan yang ada di Jakarta itu membludak, bahkan bisa ngantri. Karena itu kebutuhan makanan itu sangat diperlukan atau penting sekali di setiap sudut sisi kota Jakarta. Nah, makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh karyawan itu beragam. Tetapi ada satu yang menjadi ciri khasnya, yaitu terjangkau dari sisi kantong, kemudian mudah dikonsumsi. Mudah itu maksudnya tidak membutuhkan kerumitan tersendiri. Kemudian gampang dipesan. Kalau lo merasa apa yang gua sajiin di dalam vlog ini bermanfaat dan mungkin juga menginspirasi lo untuk mencari kuliner-kuliner yang ramah dengan karyawan, gue berharap lo subscribe dan pencet tombol loncengnya. Seruduk Ibnu, jangan lupa bahagia.